Talitakum anak-anak, apa kabar semua? Jumpa lagi dengan Mami Maya di Talitakum Junior Bible Study. Together, we study our Bible to get to know our Lord Jesus Christ. Alright, before we start, let's check if you are ready. Do you have your Bible with you? Check. Do you have your notebook with you? Check. Do you have your pen or pencil with you? Check. How about no food and no drinks? Great. And have you put your toys away? Great. That means you are ready. Oke anak-anak, pelajaran kali ini adalah dari bilangan 3 dan bilangan 4. Sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami, supaya kami bisa mengenal Engkau lebih dalam lagi melalui Alkitab kami. Berikan kami telinga yang mendengar, hati yang paham, dan mata yang tertuju padamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayo, kita ambil Alkitab kita dan kita baca bilangan 3 dan bilangan 4 bersama dengan Daniel Alexander dan Noah. Salam teman-teman, Talitakum, bilangan 3, orang Lewi. Inilah keturunan Harun dan Musa pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Nama anak-anak Harun ialah yang sulung Nadab, kemudian Abihu, Eleazar, dan Itamar. Itulah nama anak-anak Harun, imam-imam yang diurapi yang telah ditahbiskan untuk memegang jabatan imam. Tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan di padang gurun Sinai, ketika mereka mempersembahkan api yang asing ke hadapan Tuhan. Mereka tidak mempunyai anak. Jadi ketika Harun, ayah mereka, masih hidup, yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap imam Harun supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Dari antara orang Israel haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya. Tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam, sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Tuhan berfirman kepada Musa, "Sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku, sebab akulah yang punya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan. Semuanya itu kepunyaanku, akulah Tuhan." Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai,
Catatlah Bani Lewi menurut puak-puak dan kaum-kaum mereka. Semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas harus kau catat. Lalu Musa mencatat mereka sesuai dengan titah Tuhan seperti yang diperintahkan kepadanya. Inilah anak-anak Lewi dengan nama mereka: Gerson, Kehat, dan Merari. Inilah nama anak-anak Gerson dan kaum-kaum mereka: Libni dan Simei. Anak-anak Kehat dan kaum-kaum mereka ialah Amram, Izhar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Merari dan kaum-kaum mereka ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum-kaum orang Lewi yang ada dalam puak-puak mereka. Puak Gerson terdiri dari kaum Libni dan kaum Simei. Itulah kaum-kaum Gerson. Jumlah percatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 7.500 orang. Kaum-kaum Gerson ini berkemah di belakang kemah suci di sebelah barat. Pemimpin puak Gerson ialah Eliasaf bin Lael yang harus dipelihara oleh Bani Gerson dalam kemah pertemuan ialah kemah suci dan kemah dengan tudungannya. Tirai pintu kemah pertemuan, layar pelataran, dan tirai pintu pelataran yang ada sekeliling kemah suci dan mesbah dan talinya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semua itu. Puak Kehat terdiri dari kaum Amram, kaum Izhar, kaum Hebron, dan kaum Uziel. Itulah kaum-kaum Kehat. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatatan di 8.600 orang, yakni mereka yang memelihara barang-barang kudus. Kaum Bani Kehat ini berkemah pada sisi kemah suci sebelah selatan. Pemimpin puak Kehat dan kaum-kaumnya ialah Elisafan bin Uziel. Yang harus dipelihara mereka ialah tabut, meja, kandil, mesbah-mesbah, perkakas, tempat kudus yang dipakai untuk menyelenggarakan ibadah, juga tirai, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semua itu. Adapun pemimpin tertinggi orang Lewi ialah Eleazar, anak Imam Harun, yang mengasihi mereka yang memelihara barang-barang kudus. Puak Merari terdiri dari kaum Mahli dan kaum Musi. Itulah kaum-kaum Merari. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 6.200 orang. Pemimpin puak Merari dan kaum-kaumnya ialah Zuriel bin Abihail. Mereka berkemah pada sisi kemah suci sebelah utara. Yang ditugaskan kepada Bani Merari untuk dipelihara ialah papan kemah suci, kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alasnya, segala perabotannya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semua itu. Juga tiang pelataran sekelilingnya, alas patok dan talinya. Yang berkemah di depan kemah suci di sebelah timur, di depan kemah suci pertemuan, ialah Musa dan Harun serta anak-anaknya yang mengerjakan tugas pemeliharaan tempat kudus bagi orang Israel, tetapi orang awam yang mendekat haruslah dihukum mati. Jumlah orang Lewi yang sesuai dengan titah Tuhan dicatat oleh Musa dan Harun menurut kaum-kaum mereka, yakni mereka laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas ada 22.000 orang. Lalu Tuhan
kepada Musa, "Catatlah semua anak sulung laki-laki Israel yang berumur 1 bulan ke atas, lalu hitunglah jumlah mereka. Dan ambillah orang-orang Lewi bagiku, akulah Tuhan. Sebagai ganti semua anak yang sulung yang ada pada orang Israel, juga hewan orang Lewi ganti semua anak sulung di antara hewan orang Israel." Maka Musa mencatat semua anak sulung yang ada pada orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Semua anak sulung laki-laki yang dicatat namanya dalam percatatan itu, yakni yang berumur 1 bulan ke atas, ada 22.273 orang. Lalu berfirmannya Tuhan kepada Musa, "Ambillah orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, juga hewan ya orang Lewi ganti hewan mereka, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Akulah Tuhan. Sebagai uang tebusan untuk ke-273 anak sulung Israel yang melebihi jumlah orang Lewi itu, haruslah engkau mengambil 5 sikal seorang. Engkau harus mengambilnya menurut sikal kudus. Sikal ini 20 gerabatnya. Berikanlah perak itu kepada Harun dan anak-anaknya sebagai uang tebusan untuk orang-orang yang kelebihan itu." Lalu Musa mengambil uang tebusan untuk orang-orang yang melebihi jumlah mereka yang telah ditebus oleh orang Lewi itu. Daripada anak-anak sulung Israel diambilnya perak itu 1.365 sikal ditimbang menurut sikal kudus. Maka Musa memberikan uang tebusan itu kepada Harun dan anak-anaknya sesuai dengan titah Tuhan seperti yang diperintahkan kepada Musa. Amin. Talitakum. Shalom teman-teman, Talitakum. Bilangan 4. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Hitunglah jumlah Bani Kehat sebagai suatu golongan tersendiri di antara Bani Lewi menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Semua orang yang kena wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Pekerjaan jabatan orang Kehat di kemah pertemuan ialah mengurus barang-barang yang maha kudus. Kalau perkemahan akan berangkat, haruslah Harun dan anak-anaknya masuk ke dalam untuk menurunkan tabir penudung dan menundungkan kepada tabut hukum. Di atasnya mereka harus meletakkan tutup dari kulit lumba-lumba, dan di atasnya lagi mereka harus membentangkan sehelai kain yang seluruhnya ungu tua. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung tabut itu. Lagi pula di atas meja roti sajian mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua, dan di atas mereka harus meletakkan pinggang, cawan, piala, dan kendi korban curahan. Juga roti sajian harus tetap ada di atasnya. Di atas semuanya itu mereka harus membentangkan sehelai kain kirmizi, lalu menundungnya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung meja itu. Lalu mereka harus mengambil sehelai kain ungu tua dan menudungkannya kepada kandil untuk penerangan dengan lampu-lampunya.
sepit dan penadahnya, dan segala perkakas minyaknya yang dipakai untuk mengurus kandil itu. Dan mereka harus meletakkan dengan segala perkakasnya ke atas tudung dari kulit lumba-lumba dan meletakkannya di atas usungan. Di atas mezbah dari emas itu mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mezbah itu. Lalu mereka harus mengambil segala kakas yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, meletakkannya di atas selai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba, kemudian meletakkannya di atas usungan. Dan mereka harus membersihkan mezbah itu dari abu, lalu membentangkan sehelai kain ungu muda di atasnya. Sesudah itu meletakkan di atasnya segala perkakasnya yang dipakai untuk mengurusnya, yakni merbaraan, garpu, penyodok, bokor, penyiraman, segala perkakas mezbah itu. Dan di atasnya mereka harus membentangkan tutup dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mezbah itu. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. Tetapi Eleazar, anak Imam Harun, bertanggung jawab atas minyak untuk penerangan, kukupan dari wangi-wangian, korban sajian yang tetap, dan minyak urapan. Ia bertanggung jawab atas segenap kemah suci dan segala isinya, yakni barang-barang kudus dan rabotannya. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Perhatikanlah supaya puak Kehat dan kaum-kaum jangan musnah binasa dari tengah-tengah orang Lewi. Inilah yang harus kamu lakukan bagi mereka, supaya mereka tinggal hidup dan jangan mati. Apabila mereka mendekat ke barang-barang Maha Kudus, Harun dan anak-anaknya haruslah masuk ke dalam dan menempatkan mereka masing-masing di tempat tugasnya dekat barang yang harus diangkat. Tetapi janganlah orang Kehat masuk ke dalam untuk melihat barang-barang kudus itu walau sesaat pun, nanti mereka mati." Tuhan berfirman kepada Musa, "Hitunglah juga jumlah Bani Gerson menurut puak dan kaum-kaum mereka. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Inilah tugas kaum-kaum Gerson dalam hal pekerjaan jabatan dan pengangkatan barang itu. Mereka harus mengangkat tenda-tenda kemah suci dan kemah pertemuan tundungnya dan tundung dari kulit lumba-lumba yang ada di atasnya, tirai pintu kemah pertemuan, layar-layar pelataran, dan tirai pintu gerbang pelataran yang ada sekeliling kemah suci dan mezbah, dengan talinya dan segala perkasa untuk pekerjaan jabatan mereka, dan mereka harus melakukan segala tugas yang perlu berkenan dengan semua itu. Seluruh pekerjaan jabatan Bani Gerson harus dilakukan sesuai dengan perintah Harun dan anak-anaknya,
yakni segala tugas pengangkatan barang dan pekerjaan jabatan itu. Kamu harus membuat mereka menanggung jawab atas segala yang harus diangkat mereka. Itulah tugas kaum-kaum Bani Gerson di kemah pertemuan. Mereka harus mengerjakan di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun itu. Orang Merari haruslah kau catat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan kemah pertemuan. Inilah yang wajib diangkat mereka berhubung dengan seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan. Papan-papan kemah suci, kayu-kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alas-alasnya, tiang-tiang pelataran sekelilingnya, alas-alasnya, patok-patok dan tali-talinya, serta segala perkakasnya. Semuanya termasuk tugas mereka. Dengan terperinci haruslah kamu tunjuk perkakas yang wajib diangkat mereka itu. Itulah tugas kaum-kaum Bani Merari, yakni seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan yang harus dilakukan di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Demikianlah Musa dan Harun dengan para pemimpin umat Israel mencatat Bani Kehat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Maka jumlah pencatatan mereka menurut kaum-kaum mereka ada 2.750 orang. Itulah orang-orang yang dicatat dari kaum-kaum Kehat, semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Bani Gerson yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, yaitu orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Jadi mereka yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka berjumlah 2.630 orang. Itulah jumlah pencatatan kaum-kaum Bani Gerson, semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan. Bani Merari yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, yaitu orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Jadi mereka yang dicatat menurut kaum-kaum mereka berjumlah 3.200 orang. Itulah jumlah pencatatan kaum-kaum Bani Merari, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Semua orang Lewi yang dicatat oleh Musa dan Harun dengan para pemimpin Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam puak-puak mereka, yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang wajib melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan dan pekerjaan pengangkatan barang. Jadi mereka yang dicatat berjumlah 8.580 orang sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Maka mereka masing-masing dibuat penanggung jawab atas apa yang harus dikerjakan dan diangkatnya. Demikianlah mereka dicatat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amin. Talitakum. Nah anak-anak,
Dari pelajaran sebelumnya, kita sudah lihat ya, posisi perkemahan bangsa Israel. Anak-anak ingat nggak? Atau anak-anak belum ngikutin pelajaran yang sebelumnya? Atau udah keburu tutup videonya sebelum sampai akhir? Ini nih, gini posisinya. Lihat lagi ya, bentuknya seperti apa coba? Nah, di bilangan 3 ini Tuhan menentukan bahwa semua anak sulung laki-laki adalah menjadi miliknya Tuhan. Artinya semua anak sulung laki-laki harus melayani di kemah sucinya Tuhan. Anak-anak ingat kan waktu kisah mereka keluar dari tanah Mesir? Semua anak sulung laki-laki orang Mesir mati, tetapi Tuhan melindungi dan menjaga semua anak sulung laki-laki orang Israel dari kematian. Hingga setiap anak sulung laki-laki orang Israel menjadi miliknya Tuhan. Jadi setelah sekarang mereka bebas dari perbudakan di Mesir, Tuhan mau bahwa setiap anak sulung laki-laki melayani Tuhan di kemah sucinya Tuhan. Tetapi Tuhan sudah menetapkan bahwa anak laki-laki suku Lewi lah yang akan melayani Tuhan di kemah sucinya secara turun-temurun. Karena itu, setiap anak sulung laki-laki dari suku-suku yang lainnya digantikan tempatnya oleh setiap anak laki-laki dari suku Lewi. Jadi untuk satu orang anak sulung laki-laki dari suku yang lain digantikan tempatnya oleh satu orang anak laki-laki dari suku Lewi. Bilangan 3 ayat 11-13 menuliskan, Tuhan berfirman kepada Musa, sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Sebab akulah yang punya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan. Semuanya itu kepunyaanku. Akulah Tuhan. Nah, jadi Musa mengadakan sensus lagi deh. Setelah dihitung, ternyata jumlah semua anak sulung laki-laki dari suku-suku yang lain adalah 22.273 orang. Sedangkan jumlah anak laki-laki dari suku Lewi semuanya adalah 22.000 orang. Yuk, matematika dulu. 22.273 dikurang 22.000 sama dengan 273. Jadi masih ada sisa 273 anak sulung laki-laki dari suku yang lain yang belum digantikan oleh anak laki-laki dari suku Lewi. Nah, untuk kelebihan ini Tuhan menetapkan bahwa suku-suku yang lain itu harus membayar kepada imam sebesar 5 shikal dari shikal kudus untuk setiap satu orang. Jadi 273 orang dikali 5 shikal sama dengan berapa?
Nah, anak-anak, tahukah anak-anak bahwa Tuhan Yesus sudah menggantikan tempat kita dan Dia sudah tebus kita dan menggantikan posisi kita. Ia yang adalah anak sulung Bapa menebus dan menggantikan tempat untuk semua anak manusia. Bukan saja setiap jiwa Ia tebus, tetapi Ia membayar semua manusia dengan darahnya yang mahal. Markus 10 ayat 45 berkata, "Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, anak-anak masih ingat nggak? Ini kan salah satu ayat hafalan kita. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, anak-anak, kita bukanlah milik kita lagi, tetapi milik Kristus Yesus. Kita yang sudah percaya padanya, kita ditebus dari kematian kekal. Sehingga Roh Kudus yang adalah Roh Tuhan diberikannya masuk ke dalam hidup kita, tinggal di dalam hati kita, menjadi tanda bahwa kita sudah menjadi miliknya. Nah, anak-anak, dulu bangsa Israel harus berpindah-pindah tempat dan perkemahan mereka. Jadi Tuhan menentukan untuk suku Lewi, dalam setiap kaum-kaum yang ada di suku Lewi mendapatkan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Jadi ada yang bertanggung jawab untuk papan, kayu-kayunya, ada yang bertanggung jawab untuk perkakas-perkakas dan peralatan di kemah suci, ada yang bertanggung jawab untuk kain-kain dan tudung dari kemah suci, ada yang bertanggung jawab untuk patok, pasak, dan cincin, juga tali-tali dari kemah suci, dan ada yang bertugas untuk mengangkatnya. Jadi, kemah suci itu dulu selalu dibongkar dan dipasang kembali sesuai dengan perjalanan mereka. Nah, kalau dulu bangsa Israel harus berpindah-pindah, maka sekarang buat kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kemah suci itu sudah ada di dalam hidup kita. Ingat ya, tadi kita baca bahwa Roh Tuhan diberikan untuk berdiam di dalam kita. Jadi, kita nggak perlu bongkar pasang kemah suci lagi. Artinya, hadirat Tuhan selalu beserta dengan kita, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Nah, Mami Maya mau pastikan dulu nih, apakah hadirat Tuhan, kemah suci Tuhan sudah ada di dalam hati anak-anak? Yakin? Betul, Tuhan ada di dalam anak-anak. Anak-anak yakin Tuhan ada di dalam anak-anak? Kalau belum yakin, anak-anak mau supaya Tuhan tinggal di dalam hati anak-anak? Kalau mau, ikuti doa Mami Maya ya. Taruh tangan anak-anak di dada masing-masing. Katakan, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau sudah mati menanggung semua hukuman dosa aku, supaya aku hidup. Saat ini aku buka hatiku dan aku minta Roh-Mu tinggal dan berdiam di dalam hatiku. Terima kasih untuk penebusan-Mu. Ampuni aku akan dosa-dosaku. Aku mau mulai sekarang hidup di dalam tuntunan-Mu. Tolong aku
untuk selalu ingat bahwa Engkau ada bersama dengan aku. Di dalam nama-Mu, aku berdoa, haleluya, amin. Nah anak-anak, ingat ya, karena Tuhan Yesus sudah tinggal di dalam anak-anak, artinya Dia ada di mana saja dan kapan saja anak-anak ada. Dia tahu apa saja yang anak-anak katakan, anak-anak lihat, anak-anak dengar, dan anak-anak lakukan. Jadi kita mau belajar untuk tidak pakai mulut kita mencarut-carut, ngomel-ngomel, atau marah-marah. Kita mau mengatakan hal-hal yang baik, memuji dan menyembah Tuhan. Kita tidak mau lagi sekarang melakukan hal-hal yang tidak baik, pukul adik, cubit adik, atau mencuri, atau merusak barang-barang. Tetapi kita mau dengan tangan kita memberkati orang lain, menolong dan mengasihi. Kita mau juga menjaga apa yang kita lihat, bukan hal-hal yang buruk atau yang jahat, atau hal-hal yang tidak baik, tetapi hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Mau ya? Alright. Jika anak-anak ada pertanyaan, boleh chat ke nomor WA yang ada di layar anak-anak. Lalu jika anak-anak belum mengikuti pelajaran-pelajaran sebelumnya, anak-anak bisa cari di channel YouTube Big Junior. Subscribe, like, dan share ya video-video pelajaran Talitakum Junior, supaya lebih banyak lagi orang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yes, keep reading your Bible, keep praying, and remember, Jesus loves you so much. I'll see you on our next lesson. Talitakum, yes, yes.